Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian hukum perdata ya. Hukum perdata. Hukum perdata. Ya, secara istilah ataupun secara hukum perdata ya. Secara terminologi hukum perdata berasal dari bahasa Jawa kuno Pradoto yang artinya bertengkar atau berselisih. Jika diartikan secara terminologis, hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Ini menurut Jaja S. Meliala. Namun jika diartikan sesederhana, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang lain. Kemudian, jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum perdata memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam pengertian hukum perdata. Di sini pengertian hukum perdata menurut para ahli, gitu kan. Banyak sekali para ahli, tapi di sini sebagian ya, silakan lah, gitu kan. Itu yang pertama itu menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto ini merupakan ahli hukum perdata. Pertama ya, pengertian hukum perdata menurut Surjono Sukanto, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu dengan badan hukum. Di sini hukum privat di sini ya hukum masalah pribadi ataupun masalah privasi, gitu kan. Jadi antara individu ataupun privasi seseorang lah di sini bisa disebutkan. Terus selanjutnya itu di sini kedua menurut Subjekti ya, kedua pengertian hukum perdata menurut Subjekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi pokok-pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Di sini kan perseorangan, di sini kan perseorangan antara satu orang dengan orang lain, gitu kan. Jadi mengatur kepentingan. Hukum yang mengatur kepentingan, gitu kan, perseorangan. Gitu kan. Selanjutnya di sini saudari Mas Soe Sofan. Ya, yang ketiga pengertian hukum perdata menurut Sri Soedari Mas Soe Sofan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan suatu warga negara perseorangan yang lain. Jadi hukum yang mengatur antara warga negara satu orang dengan warga negara orang lainnya ataupun satu orang lainnya. Terus selanjutnya di sini keempat, pengertian hukum perdata menurut Wirjono Projodikoro, hukum perdata adalah hukum perdata ya adalah suatu rangkaian hukum antara orang atau dan satu sama lain tentang hak dan kewajiban, gitu kan. Jadi menurut di sini bahwa pengertian hukum perdata menurut Warjono Projodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Terus selanjutnya di sini Sudikmo Martokusumo kelima ini mengartikan mengenai masalah pengertian hukum perdata adalah misalnya perdata menurut Sudikmo Martokusumo. Hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur dan hak kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan keluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak, gitu kan. Jadi di sini, gitu kan. Jadi hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara orang dengan orang, ya, antara satu orang dengan orang
Terus orang dengan badan hukum dengan badan hukum mengenai masalah hak dan kewajiban. Jadi bisa dijelaskan bahwa mengenai hukum perdata yaitu hukum yang mengatur mengenai masalah hak dan kewajiban. Mengenai masalah hak dan kewajiban di sini ya, jadi mengatur masalah satu warga negara dengan warga negara lainnya ataupun satu orang dengan orang lain ya. Itu mengenai masalah hak dan kewajiban. Misalnya di sini mengenai masalah perjanjian, perikatan, ataupun mengatur antara hubungan satu dengan hubungan yang lainnya, gitu kan? Kenapa di sini mengatakan perdata? Karena masalah hak dan ini menitik beratkan kan masalah hak dan kewajiban, gitu kan? Karena hukum perdata di sini hukum yang mengatur masalah hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain. Misalnya ya contoh sederhana misalnya antara piutang, antara perjanjian jual beli, karena di situ diatur masalah hukum perdata, masalah hak dan kewajiban. Misalnya contoh, yang menjual pasti memberikan barangnya, yang membeli pasti menghasilkan uangnya. Disitulah ada yang namanya hak dan kewajiban. Jadi yang namanya antara satu orang dengan orang lainnya. Sederhana ya. Jadi misalnya seseorang membeli suatu barang, terus misalnya yang menjual pasti menghasilkan barangnya, yang membeli pasti menghasilkan uangnya. Di sini ada yang namanya hak dan kewajiban. Bagaimana seorang hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Di sini sebutkan di sini ya. Contoh, di sini masalah privat. Ya, tidak, misalnya di sini bisa dikatakan pertama itu pengertian tadi kan saya jelaskan. Sujono Sukanto, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu dan badan hukum. Misalnya contoh, di sini antara hubungan antara individu dan badan hukum. Contoh misalnya hubungan membahas tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Individu di sini individu antara satu orang dengan orang lainnya, misalnya antara A dan B. Di situ yang mengatur misalnya antara si penjual dan pembeli, ataupun misalnya badan hukum. Di sini misalnya badan hukum di sini ada badan hukum di sini misalnya badan hukum suatu bank ataupun suatu perusahaan. Misalnya contoh misalnya si A menabung ke bank. Bank itu merupakan badan hukum, ataupun si fulan menabung ke bank. Bank itu merupakan badan hukum. Jadi bagaimana mengatur antara seorang yang menabung dan seorang yang menerima tabungan, itu namanya yang menerima tabungan itu antara bank, gitu kan? Itu bank itu namanya badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Misalnya antara badan, contoh misalnya misalnya contoh antara badan hukum, misalnya contoh bank dengan satu bank melakukan perjanjian dengan bank A, melakukan perjanjian dengan bank B. Itu antara badan hukum dengan badan hukum. Atau misalnya individu dengan individu, misalnya individu dengan badan hukum. Misalnya seorang siswa bersekolah ke A, itu merupakan sekolah itu merupakan suatu badan hukum, gitu kan? Misalnya membahas tentang hubungan di sini antara kedua belah pihak, antara individu dengan individu lainnya, atau individu dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Hubungan bagaimana misalnya satu orang dengan orang lainnya, itu kan misalnya masalah hukum privasi, masalah privat, masalah pribadi. Terus selanjutnya itu di sini kedua, pengertian hukum perdata menurut subjektif. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi di sini yang jadi hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jadi kepentingan perseorangan. Seorang di sini banyak, misalnya satu dengan orang lainnya, satu sama lain yang mengatur. Misalnya tadi saya kan
Di sini kepentingan misalnya bagaimana si pembeli mendapatkan barang, bagaimana si penjual mendapatkan uang. Di sini antara mengatur kepentingan perseorangan, gitu kan? Gitu. Misalnya kedua, pengertian hukum perdata menurut Subjektif di sini hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, baik itu dalam jual beli, dalam perjanjian, dalam kontrak, dalam perkawinan dan lain sebagainya. Kepentingan perseorangan, kan? Perseorangan. Terus selanjutnya di sini Sri Soedari menurut Sri Soedari ya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan lain. Jadi di sini sama juga, ini menitik beratkan antara satu orang warga negara dengan warga negara lainnya, gitu kan? Jadi bisa dikatakan dengan hukum privat, misalnya misalnya hukum privat ataupun antara satu orang dengan orang lain yang mengenai masalah, ya tadi itu akan kepentingan ini misalnya jual beli, kepentingan pernikahan ataupun kepentingan kepemilikan dan lain sebagainya. Di sini ya. Terus mengenai masalah pengertian hukum perdata di sini terus selanjutnya di sini menurut Brojonegoro hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Jadi itu ya kan, di sini sudah saya dikatakan atau bisa kita lihat di sini mengatur masalah hak dan kewajiban. Jadi menurut Brojonegoro, jadi hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum mengatur hak dan kewajiban. Itu ya kan, bagaimana hak itu apa sih? Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Kewajiban, hak yang namanya hak, ini kan, hak itu yang bisa diambil silahkan, nggak pun nggak apa-apa, gitu kan. Kalau kewajiban yang harus ditunaikan, gitu kan, yang harus dikerjakan ataupun harus gitu kan. Contoh misalnya gitu kan, kewajibannya hak dan kewajiban. Contoh misalnya contoh misalnya saya membeli nasi 10.000 ataupun saya membeli roti 10.000, ya misalnya kewajiban saya membayar 10.000, ya saya mendapatkan nasi ataupun roti 10.000, ya, roti ataupun barang. Ya kalau barangnya diambil boleh ataupun tidak diambil nggak apa-apa, gitu kan. Itu namanya hak. Hak itu yang harus didapatkan. Kalau kewajibannya yang harus ditunaikan, wajib itu. Ya kan? Terus yang selanjutnya itu dikatakan ataupun menurut Sodikmo Mortokusumo, pengertian hukum perdata, hukum perdata di sini, hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban tadi ya, mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap orang lainnya, antara hubungan keluarga dalam pergaulan masyarakat yang mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Ya, jadi kan di sini dalam pelaksanaannya hukum perdata dilaksanakan antara pihak-pihak yang mempunyai ataupun punya hak dan kewajiban itu. Misalnya ada yang mempunyai masalah utang piutang ataupun masalah utang piutang, ya itu diserahkan kepada para pihak di situ ataupun para orang kedua belah pihak di sini, karena ternyata yang ya itu kan karena diserahkan kepada masalah-masalah kepada masing-masing pihak. Ini pihak yang mempunyai perkara ataupun mempunyai masalah ataupun ya itu kan. Di sini dalam pergaulan masyarakat, gitu kan. Misalnya kita tidak bisa kan, kalau misalnya contoh ada A dan B mempunyai masalah,
di sini ataupun mengenai hutang piutang kita tidak bisa, karena itu merupakan suatu hukum privat. Jadi secara intinya bahwa yang namanya hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara orang dengan orang lainnya, orang dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum mengenai masalah dan kewajiban. Apa sih gitu? Di sini orang itu kita, gitu kan? Ataupun misalnya saya dengan ataupun satu orang dengan orang lainnya itu merupakan orang, kan? Ataupun apa sih badan hukum di sini? Badan hukum di sini adalah suatu perkumpulan ataupun suatu subjek hukum, karena nanti ya dijelaskan mengenai apa sih nanti dijelaskan mengenai subjek hukum, gitu kan? Itu ada dua, satu orang, kedua itu badan hukum. Apa sih subjek hukum? Itu pelaksana ataupun orang yang melakukan suatu perbuatan hukum. Tapi di sini mengenai masalah hukum perdata, silakan misalnya di sini mengenai masalah pengertian hukum perdata masih banyak lagi. Di sini mengenai masalah pengertian hukum perdata, di sini saya coba sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 pengertian hukum perdata, tapi banyak sekali di sini sebutkan 10, tapi saya coba menyebutkan mengenai 5 saja. Mengenai pengertian hukum perdata 5 saja menurut para ahli, karena banyak sekali para ahli, tapi intinya sama lah. Di sini meskipun intinya sama ya, sebagai hukum perdata hukum mengatur kepentingan sebagainya, tapi intinya sama. Hukum perdata itu hukum yang mengatur antara masalah hak dan kewajiban, mengenai masalah hak dan kewajiban. Di sini masalah hukum perdata ya. Jadi silahkan misalnya di sini masalah hukum perdata ya, masalah hukum perdata di sini ya sebutkan banyak sekali, tapi di sini saya coba menyebutkan 5 saja dari banyak sekali pengertian hukum perdata. Mungkin cukup sekian dari masalah hukum perdata. Mohon maaf atas kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.